Halo sahabat sehat, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Besti selalu diberikan kesehatan ya. Apakah sahabat sehat sudah makan? Meskipun masih sibuk dengan kerjaan, saya sarankan agar sahabat semua jangan lupa makan ya. Seringkali kita mengucapkan kata makan, namun kita sendiri terkadang tidak tahu secara detail apa pengertian dari makan. Apa itu makan dan makanan? Apa fungsi makanan bagi tubuh kita? Zat apa saja yang terkandung dalam makanan? Dan makanan apa saja yang sering kita ketahui? Marilah sahabat sehat, kita bahas satu persatu secara jelas tentang makan dan makanan. Apa itu makan dan makanan? Makan adalah kegiatan di mana makhluk hidup mengonsumsi berbagai jenis asupan sehingga dapat memperoleh berbagai manfaat seperti gizi, energi, vitamin, dan kesehatan yang merupakan hasil dari apa yang kita makan. Makan sehat itu terdiri dari mengumpulkan berbagai macam makanan yang seimbang sehingga segala kebutuhan serta nutrisi pada tubuh dapat terpenuhi baik secara fisik maupun mental yang nyata. Makanan adalah sebuah zat yang dimakan oleh makhluk hidup dan mengandung nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi. Makanan ialah sesuatu yang dapat dikonsumsi seperti bahan pangan dan lauk pauk, serta semua bahan yang telah kita makan akan membentuk jaringan tubuh, memberikan sumber tenaga dan mengatur semua proses di dalam tubuh. Apa fungsi makanan bagi tubuh? Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Tanpa makanan, makhluk hidup akan sulit dalam mengerjakan aktivitas sehari-harinya. Makanan dapat membantu manusia dalam mendapatkan energi, membantu pertumbuhan badan dan otak. Setiap makanan mempunyai kandungan gizi yang berbeda. Protein, karbohidrat, serta lemak adalah salah satu contoh gizi yang akan didapatkan dari makanan dan dibutuhkan oleh tubuh. Berikut ini fungsi dari makanan bagi tubuh. Pertama, penyedia energi atau bahan bakar. Zat-zat makanan telah melalui serangkaian proses dari pencernaan yang ada di dalam tubuh dapat menghasilkan sebuah energi dan bahan bakar yang dibutuhkan untuk mampu beraktivitas. Jika tidak ada energi, kita tidak mampu melakukan semua kegiatan sehari-hari seperti misalnya bekerja, belajar, olahraga, dan berbagai kegiatan lainnya. Kedua, pertumbuhan serta pembangunan tubuh. Bahan untuk jalan pertumbuhan dapat jadi tenaga yang berasal dari makanan yang telah kita konsumsi dari sehari-hari. Ketiga, pemeliharaan jaringan serta perbaikan jaringan tubuh. Untuk dapat dan mampu melakukan fungsi tubuh dengan cara normal sangat tergantung kepada kesehatan serta jaringan-jaringan yang ada. Apabila jaringan rusak dan kain usang jaringan yang rusak ini harus tetap dikembalikan dengan makanan untuk dapat membuat jaringan tersebut bekerja secara optimal. Keempat, pengatur proses-proses tubuh. Di dalam tubuh manusia banyak sekali berbagai proses yang dapat terjadi. Di sini ada makanan yang berperan dalam sebuah pengatur metabolisme dan juga keseimbangan cairan dari tubuh dengan berbagai unsur-unsur yang telah terkandung di dalamnya. Kelima, pertahanan tubuh terhadap penyakit. Vitamin yaitu sebagai bentuk salah satu unsur yang terkandung di dalam makanan, melakukan berbagai fungsi untuk dapat mempertahankan kekebalan, dan dikarenakan kekurangan dari salah satu vitamin yang terkandung di dalam makanan yang dapat menyebabkan sumber penyakit. Zat-zat yang terkandung dalam makanan. Ada beberapa zat yang terkandung di dalam makanan, di antaranya karbohidrat. Fungsi karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat ini memainkan peran yang sangat penting dalam metabolisme.
Untuk menjaga keseimbangan asam dan juga basa, membentuk berbagai struktur sel, jaringan, serta organ dan dapat membantu pencernaan makanan pada saluran pencernaan. Sumber dari karbohidrat ini termasuk sereal seperti beras, gandum, jagung, berbagai jenis umbi-umbian seperti singkong, kentang, dan sagu. Lemak. Lemak mempunyai fungsi yang penting bagi tubuh kita. Lemak tidak hanya sumber energi, namun juga sebagai komponen membran sel, pelarut vitamin A, D, E, serta K, dan itu merupakan cadangan berbagai makanan bagi tubuh. Lemak dapat diperoleh dari berbagai tumbuhan serta hewan. Beberapa dari makanan yang akan mengandung banyak lemak termasuk jenis kacang-kacangan. Ada juga minyak goreng, daging, serta susu. Protein. Protein ini diperoleh dari berbagai bagian pada hewan seperti daging, susu, ikan, telur, ada juga keju. Sedangkan protein nabati berasal dari sereal. Vitamin. Vitamin ini dapat berfungsi sebagai koenzim. Koenzim ini merupakan sebuah zat yang memacu sumber bekerjanya suatu enzim. Vitamin ada yang telah larut dalam lemak dan juga tidak larut dalam lemak. Makanan yang sering kita ketahui. Berikut ini merupakan contoh dari berbagai makanan yang umum kita ketahui, antara lain makanan pokok. Pada makanan pokok mengandung banyak unsur karbohidrat, misalnya pada nasi, jagung, roti, singkong, serta sagu. Karbohidrat dibutuhkan oleh tubuh manusia sebagai sumber energi untuk melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas. Maka dari itu kita harus mengonsumsi makanan pokok. Lauk pauk. Lauk pauk ini mengandung banyak protein serta lemak yang akan digunakan untuk membangun tumbuh tubuh dan juga mengganti sel-sel yang akan rusak. Contoh yang telah termasuk di dalam lauk adalah pada daging, ikan, ayam, telur, tempe, tahu, dan masih banyak lagi. Sayur dan buah. Sayuran serta buah-buahan mengandung banyak vitamin serta mineral. Vitamin dan juga mineral ini sangat dibutuhkan tubuh untuk menjaga tubuh sehingga tidak mudah terserang penyakit dan menahan kekebalan tubuh seperti bayam, wortel, jeruk, dan lain sebagainya. Nah, sahabat sehat, itulah seputar informasi kali ini tentang makanan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini agar kami bisa berbagi informasi tentang kesehatan. Terima kasih sahabat sehat. Sampai jumpa kembali di lain waktu.